Keragaman Indonesia tidak sebatas pada suku, budaya, bahasa, organisasi, atau agama. Keragaman juga ditemukan pada penyebutan tokoh-tokoh agama di berbagai daerah. Misalkan ajengan untuk ahli agama di Tanah Sunda, Andre Guruta untuk ulama di Bugis Makassar, Buya untuk ulama di Sumatera Barat, Kiai atau Gus untuk ulama di wilayah Jawa, Gure atau Walid untuk ulama di wilayah Aceh, kemudian Tuan Guru untuk ulama di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penyematan gelar-gelar tersebut tentu diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama yang diakui kealimannya pada bidang Al-Quran, hadis, ilmu fikih, tasawuf, bahasa Arab, usul fikih, dan bidang ilmu yang lainnya. Selain gelar tersebut, terdapat beberapa gelar yang cukup masyhur di Indonesia, tetapi diberikan secara khusus kepada sosok yang dipandang melebihi keilmuan ulama pada umumnya, atau memberikan pengaruh terhadap perubahan dan kemajuan suatu daerah atau bangsa, dan status ketokohannya diakui oleh dunia. Sebut saja gelar Maulana kepada Wali Songo, yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Nusantara. Ada juga gelar Hadratus Syaikh kepada pendiri Nahdlatul Ulama atau disingkat NU, dan gelar Maulana Syaikh untuk pendiri Nahdlatul Wathon. Gelar Hadratus Syaikh sendiri diberikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari karena ketinggian ilmunya. Bukan sekedar menghafal Al-Quran, Alfiyah, Imriti, Al-Jurumiyah, atau kitab-kitab lainnya, melainkan sudah hafal dan paham secara mendalam kitab-kitab hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Gelar tersebut hingga hari ini tidak ada yang berani atau sungkan untuk disemati kepada para Kiai NU, meskipun sangat banyak Kiai NU yang sudah bergelar profesor dan berkualitas dunia. Kiai Ma'ruf Khozin, pakar Aswaja Jawa Timur mengatakan, sebaiknya tidak ada siapapun yang memakai gelar ini, apalagi kualifikasinya masih di bawah Kiai Hashim. Sudahlah hidup biasa saja, tidak usah neko-neko menggapai gelar Hadratus Syaikh. Toh beliau saja tidak pernah berharap mendapatkan gelar itu, orang-orang saja yang menyematkan kepada beliau, ungkapnya. Selanjutnya, gelar Maulana Syaikh, yang diberikan kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, juga bukan karena kemauan beliau. Bukan hasil musyawarah atau rapat sejenisnya. Gelar tersebut diberikan oleh masyarakat, tokoh agama atau Tuan Guru, karena kualifikasi keilmuannya diakui oleh dunia, dan menjadi tokoh terbesar dalam perubahan peradaban di bumi Sasak khususnya, sehingga sangat layak diberikan gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya. Gelar Maulana Syaikh tidak disematkan atas dasar garis keturunan, ataupun karena sebagai pendiri sebuah lembaga terbesar di NTB, tetapi murni kelayakannya sebagai pemimpin para ulama pada masanya. Sejak belajar di Madrasah As-Haulatiyah, prestasi akademiknya selalu membanggakan. Pendidikan yang harusnya ditempuh selama 9 tahun, bisa diselesaikan hanya dalam waktu 6 tahun, dengan predikat terbaik dan juara umum. Ijazahnya ditulis tangan oleh Syekh Daud Ar-Rumani, ahli khat terkenal di Makkah. Atas usulan mudir Madrasah As-Haulatiyah saat itu, pada ijazahnya langsung dituliskan gelar Al-Ahi, Al-Fadil, Al-Mahir, Al-Kamil, As-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amfanani. Penulisan yang unik dan spesial, berbeda dari biasanya yang hanya ditulis, si fulan lulus ujian dan seterusnya. Semua nilai diberikan sempurna, angka 10, pada semua mata pelajaran, sehingga sebagian besar gurunya menjuluki si Bawai Zamanihi. Kealiman Maulana Syaikh diakui oleh para guru hingga sahabatnya, baik dari Indonesia ataupun dunia pada saat itu. Berikut beberapa kesaksian para ulama atau tokoh terhadap beliau. Al-Alama, As-Syaikh Salim Rahmatullah, mudir Madrasah Syaulatiyah mengatakan, Madrasah Syaulatiyah tidak perlu memiliki murid banyak, cukup satu orang saja, asalkan memiliki prestasi dan kualitas seperti Zainuddin. Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad berkata, saya tidak akan berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau Zainuddin itu sudah nampak jelas bersamaku. Beliau juga mengatakan, saya menyayangi orang yang sayang kepada Syekh Zainuddin, dan tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada beliau. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa Syekh Zainuddin adalah ayatun min ayatillah, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alama, Al-Adib, As-Syaikh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, maha guru beliau memberikan pujian dalam syair berbahasa Arab, yang artinya, demi Allah, saya kagum pada Zainuddin, kagum pada kelebihannya atas orang lain,
pada kebesarannya yang tinggi, dan kecerdasannya yang tiada tertandingi, jasanya semerbak di mana-mana, menunjukkan satu-satunya permata yang tersimpan pada moyangnya. Buah tangannya indah lagi menawan, bagai penaka bunga-bunga, yang tumbuh teratur di lereng pegunungan. Abuya Prof. Dr. Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Maki, seorang ulama besar kota suci Makkah, pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun ahli ilmu di kota suci Makkah Al-Mukarramah, baik tulab maupun ulama, yang tidak kenal akan kehebatan dan ketinggian ilmu Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin adalah ulama besar bukan hanya milik umat Islam Indonesia, tetapi juga milik umat Islam sedunia. Prof. Dr. Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, guru besar Universitas Ummul Qura Makkah, mengatakan bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah ulama yang ahli dalam semua bidang ilmu keislaman, serta memiliki kelebihan atas ulama-ulama lainnya, dan beliau adalah as-salafus soleh, sisa ulama salaf yang saleh. Masih banyak lagi ungkapan pujian kebesaran para ulama yang ditujukan kepada Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kesaksian dan sanjungan dari ulama besar dunia sekiranya cukup meyakinkan kita, dan mengokohkan gelar Maulana Syekh tersebut khusus kepada beliau, sebagai bentuk adab dan pengakuan terbaik dari murid-muridnya.